dari seluruh program jaringan RRI yang disertai dengan fitur live chat untuk berinteraksi dengan penyiar atau sesama pengguna. Dengarkan musik favorit melalui playlist dengan berbagai genre dan dekade koleksi kami. Simak berbagai siniar dan berita dalam bentuk podcast audio dan video. Dapatkan beragam berita terkini. RRI Playgo kini dilengkapi dengan fitur sosial media yang memungkinkan pengguna untuk saling follow, like, comment, dan sharing konten. RRI Playgo menyediakan fitur favorit sehingga memudahkan pengguna untuk mengakses kembali konten yang disukai di menu library. Download RRI Playgo terbaru di Google Play Store dan Apple Store. RRI Playgo, play, enjoy. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. Kiprah Indonesia. Sebenarnya awal dari mulainya bisnis kuliner ini namanya pemberdayaan penggerak Indonesia. Entrepreneur itu kan sederhananya kewirausahaan. Yang tadinya tidak mungkin ternyata mungkin. Kiprah Indonesia. Yang kita bahas kenyamanan beribadah dalam berwisata. Ya, benar. Iya, benar. Oh, jadi memang ada hubungannya gitu ya? Iya, benar. Oke, tapi mungkin awalnya bisa diceritain dulu Bang Hadi, ini putri muslimah ini gimana nih awalnya ini? Oke. Putri Muslimah World Indonesia Sumatera Selatan ini terpilihnya dari audisi Putra Putri Nusantara Sumatera Selatan. Oh, yang kemarin ya? Iya. Iya. Yang tahun ini kita mengambil lisensi berikutnya Putri Muslimah Award Indonesia. Jadi memang ada tema-tema khusus ya? Iya. Yang untuk tahun ini adalah Putri Muslimah itu. Iya, benar. Oke, itu bisa mengambil dengan tema Putri Muslimah, apakah memang ada tujuan atau gimana itu, Bang Hadi? Enggak. Ini kan Putri Muslimah Award dari nasional nih. Nasional ya? Sama kayak yang tahun-tahun sebelumnya. Tapi tahun ini kita tambah lisensi untuk dikirim ke Putri Muslimah Indonesia. Oh begitu. Ini kalau boleh tahu Putri Muslimah kalau untuk Sumatera Selatan sendiri mulainya kapan dong? Kalau dimulai dari tahun kemarin, tapi tahun kemarin belum kita pegang lisensinya. Jadi untuk tahun ini baru bisa kita wujudkan gitu ya. Benar. Waduh, itu. Jadi istilahnya yang untuk perdananya ini jatuh pada Mbak Putri Regina Agustin. Tepuk tangan. Ketahuan dia. Jadi Mbak Putri ini ceritanya Putri Muslimah World Indonesia terpilihnya ini gimana nih ceritanya? Ya, jadi kan awal kami ketemu itu ada tes begitu. Jadi saat itu ada tes karantina seperti itu. Nah, terus ada hari inaugurasi. Saya menunjukkan diri gitu, pengen ikut. Oh, jadi memang diri, ya. Jadi memang ini Abang Satria dari awal memang sudah istilahnya kita gaungkan Putri Muslimah ada sampai informasinya juga diterima bersama Mbak Regina dan juga rekan-rekan dan teman-teman yang ikut ya waktu itu ya. Iya, benar. Karena Putra-Putri Nusantara ini kan terbagi menjadi beberapa bagian nih yang akan dikirim ke Duta Wisata Nasional, Putra-Putri Kebudayaan Nusantara, Putra-Putri Budaya Indonesia, dan Putri Muslimah Award. Termasuk kategori itu juga. Terbaru. Oke. Ini pasti satu kebanggaan juga ya Mbak Regina menjadi perdana untuk ikut Putri Muslimah. Apalagi mau dikirim ke nasional ya. Iya. Itu bulan kapan dilaksanakannya tadi yang untuk Putri Muslimah Sumatera Selatan sendiri Bang Satria? Untuk Sumatera Selatan kita udah pemilihan dari bulan 5 dan akan dikirim bulan 8 nanti tanggal 17 sampai 19 di Jakarta. 17-18 Agustus. Iya. Oh 17 sampai 18 Agustus, Iya. 2 hari bertepatan dengan hari kemerdekaan. Apa nggak bertabrakan dengan banyak agenda-agenda atau memang sudah dimatangkan pada tanggal tersebut tuh? Udah dimatangkan dari pihak nasional bahwa tanggal tersebut untuk karantina sampai grand final. Grand finalnya kapan? Tanggal 18 Agustus. 18 itu ya, jadi 2 hari penuh kegiatan. Iya. Waduh Mbak Regina siap-siap mentalnya itu. Iya, benar. Apalagi sayangannya seluruh Indonesia ya Bang Iya, Satria ya. benar. Oke, kembali kita ke topik. Jadi kan topiknya ini adalah kenyamanan beribadah dalam berwisata. Nah ini kenapa diambil topik yang seperti ini Bang Satria?
Karena Putri Muslimah Award Indonesia ini merupakan duta pariwisata yang lebih ke religi. Jadi memperkenalkan tentang Islam walaupun dia berwisata namun tetap mengutamakan religi dimanapun berada. Ini sekarang memang lagi booming-boomingnya ya, wisata Iya, benar. religi, wisata halal dan juga hal-hal lain ya. Oke, demi kenyamanan istilahnya kenyamanan orang-orang Untuk berpariwisata. berpariwisata. Oke, kalau dari Mbak Regina sendiri kenyamanan beribadah dalam berwisata itu dalam wujud seperti apa itu, Mbak Regina? Oke, baik. Jadi gimana caranya kita beribadah itu, kita juga berwisata kan pada saat itu. Nah, kita juga harus menjaga lingkungan sekitar tempat wisata tersebut. Ya, itulah kita harus tadi toleransi, apalagi yang non Islam kan masuk ke dalam, misalnya berwisata ke agama masjid misalnya ya, masjid Iya. Ciliwung. Jadi non Islam tadi kan harus menghormati orang-orang yang beribadah di sana, menjaga kebersihan, menjaga keamanan seperti itu. Oh, jadi memang istilahnya jadi bentuk dari brand ambassador dari wisata religi tadi ya. Ya berat sih sebenarnya ya. Itu saingan-saingannya kemarin gimana tuh ceritanya tuh Mbak Regina? Waktu bersaing mendapatkan Putri Muslimah tahun 2023 ini. Luar biasa sih. Ada berapa orang tuh? Ada sekitar 25 kayaknya. 25, oh cukup ya, istilahnya lumayan 25 menguras otak, takut-takut salah deg-degan. Itu semuanya di ini semua ya Bang Satria ya, kita filter semua ya, sampai 25 ya. Kalau untuk pesertanya sendiri banyak kemarin ya? Kalau peserta kemarin audisi sekitar 60 lebih. 60 lebih, kemudian diciutkan lagi Namun ya. diciutkan menjadi 15 putri dan 9 putra. Karena kita kan lebih pertama kan terbentuk Putra-Putri Nusantara ini terbentuk karena Duta Wisata Nasional nih. Jadi ada putra dan putri. Putri Muslimah ini dibentuk pada tahun ini. Oke. Yang putranya? Putra itu lebih ke Duta Wisata Duta Nasional Wisata. sama Putra-Putri Budaya. Jadi yang muslimah ini khusus putri memang ya? Iya benar. Oke, jadi selanjutnya jadi gambaran dan percontohan. Ini Mbak Regina sendiri kira-kira kendala-kendalanya kalau dilihat kan pasti sudah mulai berjalan ya. Itu dari bulan kapan tuh kemarin jadi Putri Muslimah? Dari bulan 6 sih. Juni. Bulan 6 Juni. Dan pada akhirnya Mbak Regina terjun langsung terhadap wisata religi di Kota Palembang. Itu banyak hal-hal, pasti banyak hal yang dilihat langsung ataupun juga kendala-kendala. Nah, kalau selama menjadi Putri Muslimah, apa yang dirasakan itu Mbak Regina? Yang dirasakan ya Jangan yang enak-enaknya aja ya. harus benar-benar menjaga nama muslimah ya begitu. Jadi benar-benar Berat kan harus sebenarnya ya. Terus apa lagi tuh? harus bisa bekerja sama nih dengan organisasi. Ya banyak sekali sih pelajaran yang didapatkan, menambah wawasan juga dalam ikut Putri Muslimah ini. Oke, tentunya juga istilahnya memberikan edukasi kepada masyarakat ya. Benar. Nah, itu kalau untuk potensi sendiri wisata, terutama wisata religi ya, di Kota Palembang ini gimana ini Mbak Regina? Wisata religi di Kota Palembang ini sih luar biasa menurut saya. Karena sudah benar-benar berkembang ya, banyak sekali yang mengunjungi, ada dari Jakarta misalnya berkunjung. Kemarin kan ketemu waktu saya pembuatan video profil ya Mas. Jadi ketemu langsung sama pengunjung dari Jakarta gitu. Ya ampun, jadi senang banget, bahagia kan. Ternyata banyak juga yang ingin tahu tentang sejarah di Kota Palembang begitu. Dan termasuk menjadi satu kebanggaan juga akhirnya Mbak Regina mewakili kan, harus menceritakan dan segala macam. Berarti memang positifnya banyak sekali ya Bang Satria ya. Benar. Banyak. Itu kalau sampai sekarang istilahnya pasti akan ada agenda-agenda dari Putri Muslimah sendiri ini. Iya benar. Judul pada hari ini merupakan advokasi nih selama 1 tahun depan yang akan dijalankan oleh Putri Muslimah Award. Itu apa aja itu Bang? Oh Mbak Regina langsung itu. Boleh cerita, silakan Mbak Regina. Oke, jadi saya ingin berkontribusi langsung kan, bekerja sama dengan masyarakat sekitar
kita bisa lihat kan sekarang banyak sekali masjid atau musola yang kekurangan fasilitas begitu. Jadi kenyamanan pun tidak mendorong jika fasilitas tidak dilengkapi Memadai, yang ya. memadai. Nah, bagaimana kita sebagai masyarakat tadi, kita harus membantu memenuhi fasilitas di sana agar kenyamanan pun bisa terwujud. Oke, Begitu. itu kira-kira langkah nyatanya apakah memerlukan pihak-pihak lain untuk bekerja sama mewujudkan hal tersebut ya? Mungkin fasilitas untuk beribadah itu kan memang menjadi salah satu prioritas ya Bang Satria ya. Benar-benar. Itu gimana itu, Mbak Regina? Ya, tentu nanti akan bekerja sama dengan pemerintah, dengan teman-teman pageant-pageant lain. Oh iya ya. betul ya, bukan hanya ini menjadi tugas bersama ya. Iya, Oke, benar lanjut. sekali. Nah, terus nanti kami akan berkunjung langsung ke lokasi masjid-masjid yang ada di Sumatera Selatan ini, apa saja yang belum terpenuhi begitu. Jadi nanti kami rekap, terus kami akan jadikan suatu agenda gitu buat ke depan ya. Berarti memang masuk pada awal terjun itu menjadi salah satu kendala juga ya, fasilitas-fasilitas yang mungkin dari fasilitas air, kenyamanan dan segala macam. Kalau untuk keseluruhan adalah beberapa mungkin yang di Kota Palembang ya, Mbak Regina, yang belum istilahnya fasilitasnya yang belum memadai ya. Iya, benar. Oke, yang sudah berjalan sampai sekarang apa ini? Untuk kegiatan-kegiatannya? Dari kegiatan, Heeh. ya sudah banyak sih. Sudah berkunjung juga kan ke wisata religi, terus kami mengadakan acara-acara perlombaan gitu. Untuk meningkatkan branding tadi. Oh, perlombaan yang seperti apa itu Mbak Regina? Itu ya Bang Satria? Kita mengadakan pemilihan kayak busana muslim kayak gitu tadi yang pada bulan Ramadan kemarin. Oh, pada saat Ramadan kemarin sudah sudah berlangsung ya? Iya. Ya, Untuk menentukan siapa sih yang layak akan mewakili Sumatera Selatan ke pemilihan putri muslimah yang lebih kuat akan brandingnya tentang wisata religi ini. Oke, ini pada saat pemilihan kan selaku direktur dari pemilihan putri muslimah ini ya Bang Satria ya, pasti ada kategori-kategori agar yang namanya putri muslimah ini bisa lolos sampai ke pemenang. Dan tahun ini Mbak Regina itu kategori apa misalkan tantangannya, pertanyaannya, kategori-kategori apa agar bisa memenangkan menjadi putri muslimah ini Bang? Pertama kita pemilihan itu dari putra-putri Nusantara nih. Nah, dari sebulan dari pemilihan nih kita lihat siapa sih yang layak untuk mewakili Sumatera Selatan ke Duta Wisata Nasional, ke Putri Muslimah. Dan Putri Regina merupakan orang yang kita pilih dan pantas untuk mewakili Sumatera Selatan ke pemilihan putra-putri. Sosok yang dibutuhkan yang ada di putri Mbak Regina muslimah. gitu ya. Weh. Bertambah berat. Benar. Kalau Mbak Regina ngelihatnya gimana tuh? Padahal sebelumnya apakah sudah pernah ikut-ikut juga ajang-ajang seperti ini Mbak Regina? Iya, sudah. Sudah ya. Oh, jadi sebenarnya sudah terbiasa lah. Mungkin kali ini yang lebih lebih agak beda dan tantangannya lebih banyak ya. Jadi merasa tertantang kah Mbak Regina? Sangat. Nah, Sangat tertantang. ini dia nih. Kira-kira apa yang menjadi tantangan ini? Pengennya pasti kan yang namanya putri itu kadang-kadang ataupun juga teman-teman yang lain punya visi ke depannya untuk wisata religi Palembang seperti apa dan segala macam. Walaupun hanya sekedar gambaran pasti adalah itu. Kalau Mbak Regina sendiri gimana tuh? Dari apa dulu nih? Dari visinya, keinginannya, tantangannya seperti Tantangan. Oke, jadi nanti ya seperti tadi ya, akan mengajak teman-teman pageant lain kan. Saya kan juga di sekolah juga memegang pageant, megang wakil gadis gitu. Jadi nanti ngajak kolaborasi dari sekolah juga untuk memfasilitasi tempat tempat ibadah tadi ya gitu. Emang pinter deh. Pinter baca sikon ya. langsung gerakan massa dia. Iya benar. Luar biasa. Ini Mbak Regina. Oke, sampai sejauh ini Mbak Regina, kadang-kadang kan generasi Z ya, apa milenial juga, yang kadang-kadang kalau dulu kadang-kadang kita cari yang viral-viral biar bisa dikunjungi.
Sekarang kita takut kalau yang viral-viral, takutnya malah rusak gitu kan. Nah ini kan jadi PR juga loh, apalagi Kota Palembang ini banyak sekali istilahnya untuk wisatanya yang berbau religi. Pasti istilahnya ada hal-hal yang menjadi tergerak dari Mbak Regina sendiri. Nah itu gimana untuk kesadaran lah istilahnya dalam berwisata, aturan-aturan yang mesti dilakukan di tempat-tempat yang dikunjungi, apa ada gambarannya Mbak Regina? Iya, untuk berwisata kan tentu kita harus menjaga keamanan kan. Jadi kita harus menaati, kita sebagai wisatawan itu harus paham gitu, wisata itu, wisata religi itu apa. Kita harus menaati peraturan serta tata tertib yang harus kita tahu gitu saat kita berwisata di tempat tersebut. Kalau dilihat sekarang kondisi itu, apakah kesadaran dari masyarakat sudah ada belum? 50-50 lah mungkin ya. Nggak mungkin istilahnya apa ya namanya, tertib semua ataupun juga yang istilahnya yang suka-sukanya gitu ya. Oke. Nah ini tujuan kedepannya nanti kalau untuk ke nasional sendiri gimana nih Bang Satria? Tujuannya kita harus optimis nih, bahwa pulang ke Sumsel nih harus bawa crown. Nah, tinggal dari Putri Reginanya sendiri persiapannya sudah sejauh mana untuk mewakili Sumatera Selatan. Yang jelas memberikan kenyamanan dalam Iya, berwisata, ya beribadah dalam wisata. Gitu. Apa selama ini gak nyaman Mbak Regina? Nyaman. Mungkin perlu ada yang dilengkapi gitu kan. Ini kalau dari provinsi-provinsi lain saingan-saingannya gimana nih Bang Satria? Kalau provinsi lain sih lumayan berat ya. Karena sejauh ini persiapannya sudah matang, karena sudah dipersiapkan dari jauh hari. Sedangkan Regina kan baru kita pilih di bulan Juni tadi nih. 18 Agustus sudah di depan mata. Iya benar. Ini Mbak Regina. Terus gimana persiapannya Mbak Regina? Persiapannya gimana tuh? Alhamdulillah udah banyak belajar ya, belajar persiapan untuk karantina nanti kan juga dibekali gitu. Jadi sesuai niat berusaha doa tadi, ya udah ikut aja gitu. Itu. Belum dicoba udah mundur. Tapi juga harus ada tim solid ya pastikan Iya, untuk ini. Kalau sampai sejauh ini kira-kira kesulitan kita sendiri gimana nih Bang Satria? Kesulitannya sangat solid ya. Sangat solid karena pasti ya. Karena kita dari tim sudah memberikan pembekalan dari catwalk, public speakingnya, untuk pembuatan video segala macam kan udah dipersiapkan nih oleh Putri. Untuk kedepannya kita lebih berharap agar Putri Regina lebih mantap lagi untuk mewakili Sumatera Selatan. Oke, jadi ada sedikit gambaran kalau yang selama ini melihat jadi putri-putri atau putra-putra itu enak kayak gitu ya. Ternyata sesulit itu. Tanggung jawabnya besar ya, karena menjadi satu paket ya. Oke, ini kalau Mbak Regina sendiri persiapannya tadi gimana deh? Persiapan saya? Iya. Iya, sudah banyak sekali ikut pelatihan. Jadi setiap minggu itu kami selalu dibekali gitu pelatihan. Oh itu wajib ya Bang Satria? Iya Ya? benar, wajib. Apa saja tuh misalkan? Seperti public speaking, catwalk, ekspresi. Ya banyak sih. Berapa lama itu Bang Satria? Kalau kita latihan itu dalam 1 minggu 2 hari nih, karena dari pihak Transmart sudah menyediakan tempat untuk kita latihan. Oh gitu, iya. Dan setiap hari Kamis dan Jumat. Oke, berarti syukurnya sepertinya semuanya sampai detik ini lancar ya Bang ya? Iya benar. Support dari pihak lain gimana tuh? Untuk sejauh ini masih dari pihak Transmart kali. Oh gitu, ya, jadi selain tunggal ya? Iya, independen. Independen gitu. Nah kalau dari tadi persiapannya Mbak Regina, nah ini kan pasti kadang-kadang ada sedikit gangguan terhadap akademisnya nih. Iya. Maksudnya sekolah kan ya Mbak Regina ya? Itu gimana tuh membaginya? Harus bisa menyeimbangkan. Harus. Suka tidak suka. Iya. Tanggung jawab kan. Betul. Itu jadi gimana tuh membagi waktunya tuh Mbak Regina? Ya misalnya hari ini kan, hari Minggu udah disiapin jauh-jauh hari ini aja Bang kita ke ini kan misalnya. Iya. Terus pembuatan video kemarin bisa nggak Bang langsung aja dari sekolah kita. Seketika semua harinya setiap hari jadi hari Senin. Iya benar.
Semuanya jadi hari Senin. Benar. Iya. Tapi memang sesibuk itu ya jadi Mbak Regina ya. Oke, jadi yang didapatkan hal positif kan juga banyak tapi kan itu salah satunya apa mungkin masalah kalau sempat cerita dengan Bang Satria dulu masalah networking jadi terselesaikan ya Bang ya. Jadi banyak apakah itu dirasakan juga sama Mbak Regina tuh? Iya. Jaringan, persahabatan dan segala macam akses yang lebih mudah itu dirasakan juga ya Bang. Ini Mbak Regina ya. Iya. Oke. Ya luar biasa sekali ya. Kita harapkan ini pasti menang. Jadi support terhadap masyarakat Sumatera Selatan sendiri gimana nih Bang? Apakah akan membutuhkan bantuan, dukungan seperti itu? Ya tentu, karena Putri Muslim Award ini kan kita ada sistem voting nih. Oh, pakai voting ya? Iya, untuk favorit segala macam. Jadi butuh bantuan nih dari masyarakat Sumatera Selatan untuk mendukung Putri Regina agar lebih masuk ke top 6 ya kalau nggak salah. Top 6 dia ya. Juga Iya, top iya, iya. 6. Itu berdasarkan voting terhadap suara yang banyak masuk. Saingannya dari mana saja nanti Bang? Enggak semua seluruh provinsi ya pasti ya. Tapi jelas yang terbaik semua yang dikirim itu. Oke, ini Bang Satria, Mbak Regina, kita obrolan kita sudah hampir di ujung kebersamaan saat sekarang menunjukkan pukul 16:56 waktu Indonesia, 57 baru aja ganti. Jadi kira-kira dari apa yang kita bincangkan, kenyamanan beribadah dalam berwisata, kira-kira sudah terwujud belum ini Mbak Regina? Mungkin sejauh ini masih 95 ya, masih banyak banget yang belum kan. Juni, Juli, 2 bulan, Agustus, wah sudah mau perang nih. ini masa-masa ini periodenya kapan ini, Bang Satria? 1 tahun juga? Iya, 1 tahun. Berarti masih banyak yang bisa dilaksanakan ya. Benar. Masih bisa inovasi-inovasinya masih bisa dikeluarkan. Oke, Bang Satria, Mbak Regina, dari obrolan kita kesempatan sore hari ini sebagai closing statementnya kira-kira apa yang ingin disampaikan? Oke, baik, buat teman-teman yang ada di Sumatera Selatan, jangan lupa dukung saya di pemilihan Putri Muslimah Indonesia Award tahun 2023. Kasih. Satu lagi, harapannya apa? Harapan saya ke depan, semoga jika nanti saya terpilih menjadi bagian dari Putri Muslimah, top 3 aja nggak apa-apa ya kan. Kalau bisa janganlah nomor 1 lah, gitu. Gitu, amin ya. Ya, amin. Ingin mengajak langsung teman-teman dari pageant luar, dari organisasi lain untuk ikut tergerak hati, mewujudkan kenyamanan di tempat wisata. Oke. Ya, dalam beribadah ya. Support dan kerjasama yang sangat benar. dibutuhkan ya, Mbak Regina. Kalau dari Bang Satria sendiri nih, gimana nih Bang? Dari saya sendiri, untuk masyarakat Sumatera Selatan, tetap cintai, tetap beribadah dalam berwisata nih. Tetap memberikan kenyamanan dalam berwisata maksudnya. Istilahnya kalau bahasa Palembang jangan terlalu ladas gino. Yo, Ya kadang-kadang wisata kadang-kadang suka lupa diri kita kan. Belum lagi coret-coret nanti masjid. Wah, Regina pernah kesini. Pakai lep-lep lagi gitu. Oke, terima kasih banyak Regina, terima kasih banyak Bang Satria. Sukses selalu. Untuk agensinya juga kita harapkan makin berkembang, makin mendapatkan nama dan juga mendapatkan hati di masyarakat gitu ya. Baik pendengar, kita cukupkan dulu kebersamaan kita untuk Kiprah Indonesia edisi hari ini. Yang ingin menyaksikan juga silakan mampir ke YouTube RRI Palembang, karena untuk siaran-siaran kita termasuk Kiprah Indonesia edisi hari ini ada di sana yang bisa Anda saksikan kembali. Akhirnya saya Haris Ansor pendengar, kita tutup dulu untuk Kiprah Indonesia, tapi yang pasti saya masih akan tetap menemani Anda hingga pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Ya, Anda ikuti Kiprah Indonesia. Kiprah Indonesia. The new mobile application